pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit eh, pengetahuan yang saya miliki. Sebetulnya saya nggak pantas untuk bicara seperti ini. Masih ada yang lebih pantas lagi karena diwajibkan untuk semua bisa mengisi. Ya, saya memberanikan diri untuk memberikan sedikit materi. Sebetulnya bukan mau mengguri, tapi ini semacam sharing aja. Jadi manusia itu hidup mempunyai cita-cita dan tujuan ingin masuk surga. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk surga? Kita sudah melakukan sholat 5 waktu, zakat, puasa, sodakoh, sholat-sholat sunnah. Apakah itu semua sudah menjadi jalan kita untuk bisa masuk surga? Menurut saya itu belum bisa menjadi jaminan untuk kita bisa masuk surga. Yang bisa kita harapkan satu-satunya yang bisa menjamin kita bisa masuk surga, yaitu seperti yang biasanya disampaikan pada pembukaan ceramah-ceramah, yaitu kita mengharap syafaat Rasulullah. Nah, nah, sekarang bagaimana kita dapat memperoleh syafaat tersebut? Nah, apakah kita sudah mencintai Rasulullah? Kalau kita sudah mencintai Rasulullah, buktinya apa kita bisa cinta Rasulullah? Karena tidak dengan mudah dan tidak dengan cara yang simpel, syafaat itu bisa kita peroleh. Yaitu, misalnya buktinya kita kalau sudah mencintai Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah itu sehari berapa kali? Kita sholawat sehari 10 kali, 20 kali, 25 kali. Itu menurut saya terlalu murah itu untuk bisa masuk surga. Seumpama kita itu mahasiswa, kita itu kuliah. Kalau kita tidak bertanya kepada dosen, kita tidak pernah apa memuji dosen, kita tidak pernah menyanjung dosen. Dosen tidak akan kenal pada kita, tidak kenal pada mahasiswa. Makanya kalau kita cuman jumlah sedikit membacakan sholawat, kita bersolawat, Rasulullah belum tentu kenal kepada kita. Padahal sholawat itu bisa dibilang pasti sampai ke Rasulullah. Dan itu pun membawa nama orang tua kita. Umpamanya kita bersolawat, itu akan disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, ya bersolawat kepadamu. Nah, maka orang tua kita itu ikut diperkenalkan oleh malaikat kepada Rasulullah. Maka untuk itu saya menghimbau pada diri saya sendiri terutama untuk memperbanyak bacaan sholawat. Setiap hari baca sholawat. Ya minimal sehari 300 kali, kalau bisa 1000 kali. Kita baca sholawat, kita sholawat. Kalau kita ngambil sholawat yang pendek aja, sholawat Jibril itu, sholawat ala Muhammad, itu kita baca 1000 kali, itu kan kira-kira 10 menit. Dengan waktu 10 menit, kita bisa bersolawat 1000 kali. Itu cuma waktu 10 menit, itu sedikit menurut saya waktu seperti itu. Dibandingkan kita main mensos, berapa menit, berapa jam kita mau main HP, membuka IG, membuka Facebook, WA-an itu terlalu panjang. Jadi kita itu sebetulnya
harus bisa menyisihkan waktu yang lebih banyak lagi untuk bersolawat, untuk berzikir. Coba kita berpikir, nah kita zikir itu sehari berapa menit, berapa jam, lebih banyak di mana? Lebih banyak kita memikirkan dunia atau lebih banyak kita memikirkan akhirat. Sekarang banyak orang-orang itu yang lupa dengan akhiratnya, banyak mementingkan urusan duniawinya. Zikir itu bisa kita lakukan, entah itu sholawat, entah itu istighfar itu setiap saat, setiap waktu. Kita naik motor, kita bisa berzikir. Kita sambil kerja, kita bisa berzikir. Itu jadi eh, lebih banyak kita berzikir sholawat. Kalau perlu, nafas kita itu juga ikut berzikir. Jadi apa? Oksigen yang masuk di dalam aliran darah kita itu ada zikirnya. Itu perlu itu. Karena seperti yang pernah kita dengar Ustadz Arifin itu zikir la ilaha illallah. Itu setiap tarikan nafas ada zikirnya la ilaha illallah. Jadi oksigen yang masuk ke dalam darah itu ada zikirnya. Jadi darah kita itu ada zikirnya. Dan kita kalau zikir itu sudah terbiasa itu jadi ringan. Jadi kita melakukan ringan setiap saat naik motor, zikir-zikir. Jadi sewaktu-waktu kita umpamanya sudah dipanggil, tapi kita dalam keadaan zikir, insya Allah itu husnul khotimah. Itu. Ya, untuk itu maka saya menghimbau, diri saya sendiri untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk selalu banyak zikir terutama sholawat. Karena di dalam sholawat itu ada kandungan juga ampunan kepada Allah. Jadi ada ada kita sholawat ada kandungan semacam kita jadi minta ampun kepada Allah. Nah, maka untuk itu saya harap teman-teman saya sendiri itu dapat selalu berzikir sholawat yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya minimal 300 perlu 1.000 kali. Kalau perlu 10.000 kali. Saya diajarkan sama guru saya itu suruh minimal 1.000 kali kita sehari sholawat. Kalau bisa kita lebihkan. Jadi jangan kita hitung-hitungan untuk zikir sholawat, hitung-hitungan untuk baca sholawat. Itu yang bisa saya sampaikan. Tidak apa, tidak perlu yang lebar karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Saya kira cukup. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.